لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Naam, taib, barakallahu fikum. Insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan memasuki pembahasan yang baru, yaitu di pembahasan at-ta'awunu atau tolong menolong. Dikisahkan bahwa ada seorang yang sudah tua mengumpulkan anak-anaknya dan memberikan kepada mereka seikat kayu bakar. Ia meminta mereka untuk mematahkannya, maka masing-masing mereka berusaha mematahkan kayu bakar dalam ikatan itu. Akan tetapi mereka tidak sanggup, maka ayahnya pun turun tangan dengan mengambil seikat kayu bakar itu dan membuka ikatannya sehingga menjadi kayu-kayu dalam jumlah banyak. Lalu ia memberikan masing-masing anaknya satu kayu dan memintanya untuk mematahkannya. Maka ia pun dapat mematahkannya dengan mudah. Naam, taib, barakallahu fikum. Ini adalah salah satu gambaran tentang bentuk tolong menolong. Kemudian di antara kisah di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk meninggikan dinding Ka'bah dan memperbaharui bangunannya. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam segera melaksanakan perintah Allah Ta'ala dan meminta anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, untuk membantunya, yaitu membangun Ka'bah. Maka Nabi Ismail alaihissalam pun mentaati ayahnya dan keduanya saling membantu sehingga bangunan itu selesai. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 127. Qala Allah Ta'ala, wa idh yarfa'u Ibrahimul qa'ida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dan ingatlah ketika Ibrahim alaihissalam meninggikan membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail alaihissalam sambil berdoa, ya Tuhan kami, terimalah dari kami amalan kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Na'am, taib, barakallahu fikum. Kemudian kisah yang berikutnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Musa alaihissalam menemui Fir'aun untuk mengajaknya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Lalu Musa alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar mengutus pula bersamanya saudaranya, yaitu Harun, untuk membantunya dan berdiri di sampingnya saat ia berdakwah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengkisahkan perkataan Nabi Musa alaihissalam, faqala waj'al li waziran min ahli Harun wa akhi usdud bihi azri wa asyrikuhu fi amri. Surat Toha ayat 29 sampai 32. Nabi Musa alaihissalam berkata, dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, yaitu Harun saudaraku. Teguhkanlah dengan dia kekuatanku dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala
mengkabulkan permintaan Nabi Musa alaihissalam dan menguatkannya dengan saudaranya. Keduanya pun saling bantu-membantu berdakwah kepada jalan Allah Ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemenangan atas Fir'aun dan tentaranya. Naam, taib, barakallahu fikum. Kemudian kisah yang lainnya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, yaitu tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada Dzulqarnain kerajaan yang besar. Ia pun berkelana mengelilingi dunia dari mulai bagian timur sampai bagian barat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuasaan kepadanya di bumi, memberikan kepadanya kekuatan dan kekuasaan, maka ia pun memutuskan dengan keadilan dan mempraktekkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu di bumi ada sebuah kaum yang mengadakan kerusakan. Mereka itu adalah Ya'juj dan Ma'juj. Mereka menyerang tetangga mereka, merampas harta dan mendolimi mereka dengan kedoliman yang keras. Maka mereka yang lemah dan terdolimi itu meminta bantuan kepada Dzulqarnain, memintanya untuk membantu mereka membuat dinding yang besar yang menghalangi mereka dari Ya'juj dan Ma'juj. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkisahkan perkataan mereka di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-94. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qalu ya dzal qarnaini inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard fahal naj'alu laka kharjan 'ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Mereka berkata, wahai Dzulqarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka? Maka Raja Dzulqarnain meminta mereka bersatu semua di atas satu aksi. Karena membangun dinding membutuhkan kesungguhan yang besar. Mereka harus menggali di padang Sahara dan gunung-gunung. Demikian pula menyiapkan besi yang banyak untuk membuat bangunan itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkisahkan perkataan Dzulqarnain di dalam surat Al-Kahfi ayat 95. Faqala ma makkanni fihi rabbi khairun fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Dzulqarnain berkata, apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik, maka tolonglah aku dengan kekuatan manusia dan alat-alat agar aku membuatkan dinding antara kamu dan mereka. Mereka semua saling tolong-menolong sehingga mereka berhasil mengumpulkan besi dalam jumlah besar yang tingginya mencapai ketinggian gunung. Kemudian diluluhkan besi tersebut dan mereka menjadikannya sebagai dinding yang besar yang melindungi mereka dari gangguan para pelaku kerusakan itu. Naam, taib, barakallahu fikum. Kemudian di antara contoh yang lainnya, yaitu dahulu pekerjaan yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali ketika hijrah ke Madinah adalah membangun masjid. Maka para sahabat saling bahu-membahu bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan memberikan bebatuan dan pohon kurma yang dengannya membangun masjid menjadi sempurna. Ketika itu mereka menjadi satu kesatuan sehingga bangunan pun dapat diselesaikan. Naam, taib, barakallahu fikum. Kemudian contoh yang berikutnya atau contoh yang terakhir, para sahabat juga satu aksi dalam berperang menghadapi kaum kafir. Dalam perang Ahzab, kaum kafir bersatu dari segenap tempat dan mengepung kota Madinah. Lalu Salman Al-Farisi mengusulkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menggali parit yang besar di sekitar Madinah agar kaum kafir tidak dapat menyerbunya. Saat itu kaum muslim bersama-sama menggali khandak atau parit sehingga mereka berhasil menyelesaikannya.
Dan kaum musyrik dibuat terkejut dengan adanya parit itu. Dan Allah Subhanahu wa taala menolong kaum muslim terhadap musuh mereka. Na'am thayyib. Barakallahu fikum. Kita cukupkan pertemuan kali ini sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.